adu utama dan ada gelandang ada Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci, namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang baju hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Jan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adi Utama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champion Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin
bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance ini, Yance maupun maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti back lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safruddin agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di
areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansyah coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya, kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Davana. Ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri.
tiga pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan Emarfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain yang pilarnya, 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat
jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini, karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu
mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambo, Victor Mansaray maju. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansyah coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu
28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. 3 pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan M. Arfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adi Utama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adi Utama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai
gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance
maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansa maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanyo akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun
itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Juran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Juran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. 3 pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan Emarfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya.
Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul ijo dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1
kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini, karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti back lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap
sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kinso juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya, kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dalam
keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. 3 pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan Emarfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Masarai tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain yang pilarnya, 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk
memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series. Itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola umpan nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan
sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, ini yang bisa menjadi mungkin dari laga nanti dengan reaksinya dari PSM Makassar maupun dari Persebaya. Sementara PSM kita tahu ketika mereka tahan itu mereka selalu menunggu di areanya, ada Sarudi Makassar menunggu di dalam di belakang nanti kemudian bisa kembali itu. Nah ini kita tahu Persebaya selalu menggunakan permainan gerakan juga satu selalu membuang ke pemain untuk kafir Mari Iqbal Muhammad Dayat kita lihat betul Iqbal maju dari itu bergabung ini kalian harus bersama terus semakin berarti karena dari dari posisi saya dan kemudian Iqbal akan mendorong mungkin kepada Mohamed. Nah dalam arti PSM Makassar sendiri mengenai kesempatan lagi 5-2 yang turun ya turun apa turun dan tidak amat tengah yang menunggu sini Kinso juga Victor tentunya akan melanjutkan dari para pemain dari Persebaya untuk mempertahankan dari PSM Makassar. Nah dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya, mereka baru akan bergerak ketika si Antari Bonsu akan coba menutup dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain itu dan begini aku sudah menutup pergerakan dari Persib Duarte Sarudi bisa menutup pergerakan dari pemain yang ada di sini. Nah ini kan bisa dikatakan bahwa tahan PSM Makassar sangat sulit ketika mendapat serangan, yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 masuk dalam maupun Indonesia keluar. Begitu dengan Yakob melakukan dan posisi ketika ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti baik lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung tentu ini karena dan jadi pernah bisa berada di dalam kotak penalti. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob ini bisa mengirim silang ke sini begitu dengan yang bisa bisa mengirim silang atau membangun kepada Fikar Nasari. Sedangkan bola mutan nantinya itu bisa menjadi sembarangan dari kesan kita tahu yang so punya tendangan yang sekeras dan dokter nanti makanya yang tidak juga. Nah, ini kan bisa menjadi pertandingan Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu areanya, ada Safruddin Laksaman menunggu di luar tapi yang sembuh sama itu. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga, taktik dua saling melakukan satu sama lain. Kalau sama Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikael juga membantu. Itu ini Mikael dan Arthur bersama Robson Martin dan Bruno Moreira pasti akan melakukan PSM dari posisi sayap dan kemudian Iqbal akan mendorong lagi untuk ada Nah, dan aktif PSM ini peraturan dari 5-3-2 yang turun turun dan ada alat benar yang menunggu ini dan juga betul tapi akan kemudian dari para pemain dari Persebaya untuk membuka pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dan kalau kita lihat PSM Makassar ini kebetulan akan membiarkan lawan mengusung bola dan menunggu akhirnya akan bergerak di kandang nomor 1 membantu akan membentuk dan tanah Cipta akan bergerak dan kemudian ini kemudian untuk pergerakan dari pertahanan bisa untuk pergerakan lain pemain yang ada di sini. Ini kan bisa dikatakan bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26, akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansyah coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya
Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di dalam di luar kotak penalti, kemudian ke Gensa Nambo, Victor Mansarai maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octavian maju, Emi Iqbal, Muhammad Hidayat,
Champions Series itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray.
Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansyah coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. Tiga pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu dua laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan M. Arfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada tiga pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah,
Kita tahu tiga pemain ini merupakan pemain kunci, namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang baju hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adi Utama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champion Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu
uh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansa maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanjung akan
coba menutup dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. Tiga pemain ini selalu
berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan M. Arfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Masarai tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang baju hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Tayak di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub
teratas di zona merah ya dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini, karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin beda dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya, ada
Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambo, Victor Mansaray maju. Nah ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansa maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam
akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. 3 pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan Emarfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adi Utama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul ijo dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adi Utama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang.
Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansara yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, bisa bergerak
menusuk ke dalam ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenso Nambu. Kita tahu Kenso punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenso Nambu, Victor Mansaray maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenso juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansyah coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo
Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. Tiga pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu dua laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan M. Arfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi
kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul ijo dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4, batas masuk Champions Series, itu PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42, jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin, artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung
Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Muster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Muster untuk memperbaiki catatannya musim ini, karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Muster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansyah maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique
Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kinso juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, dalam kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan begini Yakob juga sudah menutup pergerakan dari Robson Duarte. Safruddin bisa menutup pergerakan lain dari pemain yang ada di sini. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa pertahanan PSM Makassar sangat solid ketika mendapat serangan. Namun yang menjadi kelemahan dari PSM Makassar adalah serangan tiba-tiba ketika sudah menyerang Persebaya, kemudian mendapat serangan balik. Ini yang biasa kerap menjadi titik kelemahan PSM. Memang secara posisi pemain PSM Makassar kembali ke lini belakang, namun itu tidak lagi di posisinya. Bisa dilihat dengan beberapa kali kesalahan dilakukan Yuran Fernandes maupun Dava. Nah, ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Bernardo Tavares ketika bertemu Persebaya Surabaya. Kita tunggu seperti apa hasil pertandingan PSM maupun Persebaya dalam duel klasik pada Rabu hari ini malam, dan kita doakan masing-masing tim kebanggaan untuk meraih hasil maksimal dan jalannya pertandingan berjalan baik dan pertandingan bisa dianggap bisa seru lah untuk menjadi tontonan menarik. Sekian mungkin ulasan preview laga PSM Makassar versus Persebaya. Sampai bertemu di preview maupun review PSM lainnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners untuk kita membahas preview pertandingan PSM Makassar. Kita tahu PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Tentu ini menjadi duel yang sangat dinanti oleh banyak pihak, baik itu dari supporter PSM maupun dari supporter Persebaya, karena kita tahu persaingan dari PSM maupun Persebaya sudah berlangsung sejak lama, sejak era perserikatan. Makanya duel yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Timur ini pada Rabu 28 Februari pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam akan menjadi duel klasik. Tentu sebelum membahas lebih lanjut ini, saya akan mengulas terkait susunan pemain dari kedua kesebelasan yang diprediksi akan diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dan Paul Munster di kubu Persebaya Surabaya. Nah, untuk di posisi penjaga gawang diprediksi Reza Arya Pratama akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Meski kita tahu di pertandingan terakhir lawan Bali United, Reza sempat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana keluar dari gawangnya untuk memotong bola, namun sayang ketika keluar gagal memutus arah bola. Beruntung
tembakan dari pemain Bali United kala itu berhasil ditepis lewat sundulan oleh Safruddin Tahar yang sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, walau demikian kita tahu bahwa Reza saat ini juga tampil gemilang. Dari 22 penampilan bersama PSM sudah mencatatkan 9 clean sheet. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi mungkin Bernardo Tavares untuk tetap mempercayakan gawang PSM kepada Reza Arya Pratama. Nah, di depan Reza ini ada trio Yuran Fernandes yang sebagai benteng ataupun komando di lini pertahanan, kemudian ada Dava Salman di sisi kanan dan Safruddin Tahar di sisi kiri. 3 pemain ini selalu berkomunikasi dan menjadi benteng tangguh di sektor pertahanan. Kita tahu 2 laga terakhir ketiganya berhasil membangun pertahanan PSM dengan tidak kebobolan gawangnya. Nah, dari kita setelah di back kita bergeser ke lapangan tengah, tentu ada Akbar Tanjung dan Emarfa yang tetap diprediksi memperkuat lapangan tengah PSM. Keduanya ini menjadi pemutus serangan nantinya dari Persebaya Surabaya. Di gelandang serang tetap ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kita tahu top skor sementara PSM Makassar dengan 11 golnya. Nah, untuk sayap penyerangan ada Yakob Sayuri, kemudian ada Yance Sayuri. Yakob akan beroperasi di sisi kiri penyerangan, sedangkan Yance Sayuri di sisi kanan penyerangan. Untuk ujung tombak serangan, Victor Mansaray tetap menjadi pilihan. Mungkin jika Adilson Silva belum bisa dimainkan di laga lawan Persebaya ini, Richie Pratama bisa menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk mengisi posisi Adilson Silva. Nah, itulah mungkin 11 susunan pemain dari PSM Makassar. Nah, untuk di Persebaya, kita tahu bahwa Persebaya melawat ke Stadion Batakan juga tampil pincang. Ada 3 pemain yang 3 pemain pilar yang tidak bisa dimainkan. Ada kiper Hernando Ari, ada sang kapten Reva Adiutama, dan ada gelandang Song Uyong. Nah, kita tahu 3 pemain ini merupakan pemain kunci. Namun Paul Munster telah mempersiapkan tentunya taktik yang akan digunakan untuk melawan PSM Makassar dan merebut 3 poin. Di bawah Mister Gawang ada Andika Ramadhani sebagai pelapis dari Hernando Ari yang ditugaskan untuk mengawal gawang bajul hijau dari kebobolan. Di depannya ada duet Dusan Stefanovic bersama Yan Victor. Kemudian Arif Catur akan beroperasi di sisi kanan pertahanan, sedangkan Mikel Taya di sisi kiri yang menggantikan posisi Reva Adiutama. Muhammad Hidayat serta Andre Octaviansa bertugas sebagai gelandang bertahan atau pemutus serangan bola. M. Iqbal akan beroperasi sebagai gelandang serang. Nah, untuk sisi sayap penyerangan ada Bruno Moreira dan Robson Duarte. Ujung tombak ada Paulo Henrique. Jika kita bedah dari taktik kedua pelatih Bernardo Tavares dan Paul Munster ini, Bernardo Tavares ini sebenarnya tetap dalam pakemnya, yakni 3-5-2, kemudian Paul Munster dengan 4-3-3. Prediksinya nanti ini adalah persaingan akan berjalan sengit karena kita tahu kedua tim ini butuh kemenangan untuk saling mengamankan posisi di tangga klasemen. PSM Makassar saat ini berada di peringkat 9 dengan 33 poin. Untuk memperkecil selisih poin dengan Bali United yang di peringkat 4 batas masuk Champions Series, itu
PSM butuh tambah 3 poin karena Bali sekarang ini ada meraih poin 42. Jadi artinya selisih 9 poin. Dan jika kalah ataupun seri dari Persebaya, tentu ini akan menjadi warning bagi PSM Makassar karena jika seri atau kalah bisa mereka terdepak dari 10 besar dan terancam dengan tim-tim yang berada di papan zona degradasi. Sementara Persebaya, Paul Munster juga tentu mengincar kemenangan karena Persebaya sekarang ini berada di papan bawah, tepatnya di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Jika dilihat jarak poin dengan Arema FC sebagai dikatakan klub teratas di zona merah ya, dengan 27 poin artinya hanya selisih 4 poin. Nah, tentu kekalahan akan mengancam Persebaya berada di zona degradasi jika gagal meraih 3 poin di kandang PSM Makassar. Nah, jika kita bedah lagi dari masing-masing pelatih, Bernardo Tavares ini punya catatan cukup baik bersama PSM ketika bertemu Persebaya. Kita tahu Tavares menukangi PSM Makassar sejak musim lalu, dan dari 3 pertemuan yang telah berlangsung dia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertemuan pertama musim ini. Sedangkan Paul Munster juga punya catatan mentereng. Kita tahu Paul Munster sebelum bergabung Persebaya sempat juga menukangi Bayangkara FC, dan dari kala melatih Bayangkara FC bertemu PSM Makassar, Paul Munster tidak pernah terkalahkan. 4 pertandingan, 2 kali menang dan 2 kali seri. Nah, tentu juga kemenangan menjadi incaran bagi Paul Munster untuk memperbaiki catatannya musim ini karena 3 pertandingan bersama Persebaya hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Nah, mungkin untuk secara taktik permainan kita tahu bahwa PSM tetap dengan pakemnya 3-5-2 ketika menyerang, sedangkan Paul Munster ini bermain dengan 4-3-3. Nah, kita mungkin bedah dulu mengenai taktik dari PSM Makassar. Ketika menyerang, tentu Yakob Sayuri, Yance Sayuri akan naik, kemudian ada Victor Mansaray yang masuk ke dalam kotak penalti, begitupun dengan Richie Pratama. Kenzo juga berada di lapangan tengah, kemudian ada Akbar Tanjung, M. Arfan juga membantu, Safruddin, maju juga Dava dan Yuran Fernandes. Nah, ini kerap yang terjadi ketika PSM menyerang. Bola biasanya itu mengalir dari Kenzo Nambu kepada Yance maupun Yakob. Pergerakan dari Yance maupun Yakob bisa bergerak menusuk ke dalam, ataupun menyisir keluar. Begitupun dengan Yakob melakukan pergerakan, dan opsinya ketika keduanya ini melakukan tusukan ke dalam kotak penalti adalah pasti bek lawan akan tertarik untuk keluar, bisa melakukan penjagaan langsung. Tentu ini Victor Mansaray dan Richie Pratama bisa menarik berkeliaran di dalam kotak penalti lawan. Kemudian dari opsi ini adalah dari Yakob Sayuri ini bisa mengirim umpan silang ke sini, begitupun dengan Yance Sayuri bisa mengirimkan umpan silang ataupun umpan lambung kepada Victor Mansaray. Sedangkan bola muntah nantinya itu
bisa menjadi sambaran dari Kenzo Nambu. Kita tahu Kenzo punya tendangan yang sangat keras dan akurat dari luar kotak penalti, makanya ini yang menjadi senjata andalannya juga. Nah, itu tadi yang bisa menjadi mungkin arahan dari laga nanti, bagaimana prediksinya antara PSM Makassar maupun dari Persebaya. Nah, sementara PSM kita tahu ketika mereka bertahan itu mereka selalu menunggu di areanya. Ada Safruddin, Dava Salman menunggu di luar kotak penalti, kemudian Kenzo Nambu, Victor Mansaray maju. Nah, ini kita tahu Persebaya selalu mengandalkan permainan yang bisa dikatakan taktik juga. Taktik 1-2, saling menopang satu sama lain. Andre Octaviansa maju, M. Iqbal, Muhammad Hidayat, Mikel Taya juga membantu. Jan Victor maju, Arif Catur juga maju. Nah, ini Mikel Taya dan Arif Catur bersama Robson Duarte dan Bruno Moreira pasti akan merepotkan PSM dari sektor sisi sayap penyerangan. Kemudian M. Iqbal akan mendorong bola mungkin untuk kepada Paulo Henrique. Nah, dalam taktik PSM Makassar sendiri ini menggunakan ketika bertahan menjadi 5-3-2. Yance turun, Yakob turun, Dava Salman turun, dan Safrodi agak merapat ke tengah. Yance menunggu di sini, Kenzo juga, Victor. Tentu ini akan menyulitkan dari para pemain dari Persebaya untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, kalau kita lihat PSM Makassar ini ketika bertahan akan membiarkan lawan menguasai bola dan menunggu di areanya. Mereka baru akan bergerak ketika misalnya Andre Octaviansa coba menusuk, Akbar Tanjung akan coba menutup, dan bersama Richie Pratama akan menutup pergerakan dari pemain. Tentu dengan